Sedot. Oke, boys. Bab 2293 berubah menjadi roh manusia. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, keluarga Mamu telah menjaga 99 pengembalian dan 1 cermin selama ribuan tahun. Untuk waktu yang lama, temperamen para elf juga telah mengalami perubahan besar. Dia pergi kali ini, Jiu Jiu Gui Yijing dan para elf tidak harus membiarkan mereka pergi sepenuhnya. Kami akan membawa mereka ke sudut desa Xiaoxi dan menyegelnya lagi. Jangan khawatir. Jika para elf itu kamu disebutkan muncul, jika itu merugikan umat manusia, kami pasti akan bersatu untuk menghancurkan semua elf. Mata Mading membelalak dan dia bertanya, hancurkan. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan para elf? Mereka lemah seperti yang kamu lihat sekarang. Para elf ini akan menjadi ganas setelah mereka meninggalkan Universitas Yanjing. Saat itu, bukan hanya kamu, tetapi juga para dewa dari surga akan datang secara langsung. Li Fugui mengaktifkan kekuatan pikirannya. Apa yang dikatakan Mading tidaklah salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menabuh genderang di dalam hatinya. Bayangkan saja, jika penilaiannya yang salah membawa malapetaka bagi umat manusia, maka dosanya akan sangat besar. Pikirkan ini, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia mengarahkan pandangannya pada Lu Linger lagi. Lu Linger membuang kebenciannya pada Mading saat ini, menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian merendahkan diri untuk berlutut tepat di depan Li Fugui. Saat Lu Linger berlutut, saya tidak ingin angin dan awan di langit berubah secara tiba-tiba. Awan gelap menyapu, angin kencang bertiup, dan debu memenuhi langit. Saya, Lu Linger, bersumpah sekali lagi atas nama keluarga elf hari ini bahwa jika saya mengecewakan niat baik Tuan Li kali ini dan membiarkan para elf menyakiti siapapun dari umat manusia, saya akan disambar petir sampai mati. Langit. Setelah itu, Lu Linger mengangkat kepalanya dan berkata kepada Li Fugui, dengan nada menyedihkan, Tuan Li, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah dermawan keluarga peri kami. Awalnya, saya berencana meminjamkan Anda cermin pengembalian 99 ini. Tapi sekarang, aku hanya ingin memberikannya padamu. Mulai sekarang, aku harap kamu bisa menjadi Raja Elf bersamaku. Ada kilat dan guntur di langit, melihat hujan deras datang. Li Fugui bertanya ragu-ragu, apakah ini baik-baik saja? Lu Linger bahkan tidak memikirkannya, dan berkata kepada Li Fugui dengan tegas, 99 pengembalian ada di matamu. Selama kamu mengangguk sebagai persetujuan, langit tidak akan berkata apa-apa. Katanya, Li Fugui masih ragu-ragu, namun di Mu, Yu Zhen, Jenny dan lainnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka. Terutama Ibu Pertiwi. Dia bergegas ke Li Fugui dengan penuh semangat, meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata dengan tergesa-gesa, Fugui, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam, sungguh hebat. Selama kamu setuju, kamu akan menjadi pemimpin keluarga elf di masa depan. Hampir 10.000 elf juga akan mematuhi perintahmu. Dan kamu juga tahu betapa kuatnya musuh yang kita hadapi sekarang. Aku sangat khawatir. Jika kita tidak menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan kita sekarang. Kata Ibu Pertiwi, berbicara tentang hati Li Fugui. Dia segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu, saya akan mendengarkanmu. Li Fugui hanya memandang Lu Linger, membungkuk untuk membantunya berdiri, dan berkata-kata demi kata, oke, aku setuju menjadi Raja Elf bersamamu. Tiba-tiba guntur turun dari langit,
Sambaran petir yang menyilaukan mendarat tepat di kepala Li Fugui. Ibu Pertiwi dan yang lainnya terkejut. Li Fugui bahkan lebih khawatir. Saya pikir saya akan menjelaskannya di sini hari ini. Setelah tak mau tersambar petir, tubuhnya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia tampak memiliki perasaan melayang. Seolah-olah dia akan melayang di udara jika dia memberikan sedikit tenaga pada kakinya. Pada saat yang sama, awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang. Ketika Lu Ling'er, yang berdiri di depan Li Fugui, menatap Li Fugui lagi, mulutnya setengah terbuka, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia terus bergumam, "Roh manusia, roh manusia." Setelah mendengar kata roh manusia, Ibu Pertiwi berkata. Dia juga segera mengikuti Li Fugui dan melihat lagi. Ketika dia melihat 3 berkas cahaya keemasan muncul dari kepala Li Fugui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan! Fugui, kamu benar-benar berubah menjadi roh manusia." Terjadi, dia baru saja setuju untuk menjadi Raja Peri. Tak disangka, secara kebetulan ia langsung menjelma menjadi ruh manusia. Untuk mengetahui, menurut beberapa ilmu klasik yang dipelajarinya di Gua Lingsu, yang disebut ruh manusia adalah produk antara dewa dan manusia. Dan, sulit bagi jiwa manusia untuk muncul dalam 1.000.000 tahun. Hanya secara kebetulan dan dengan persetujuan surga barulah ada kesempatan untuk menjadi roh manusia. Yang paling penting adalah, setelah Anda menjadi roh manusia, maka Anda memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte di surga. Saat Anda memasuki Shinto di masa depan, selama Anda cukup kuat, Anda dapat memperluas wilayah Anda seperti yang Anda lakukan di dunia manusia, tanpa bergantung pada orang lain. Li Fugui dan Ibu Pertiwi mengetahui hal ini. Namun Jenny dan Yuzen di samping belum pernah mendengar kata roh manusia. Saat melihat ekspresi wajah Ibu Pertiwi, Lu Ling'er dan lainnya, Yuzen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Ibu Pertiwi, kamu mengatakan bahwa kekayaan telah berubah menjadi jiwa manusia. Apakah itu berarti kekuatannya meningkat?" Ibu Pertiwi hanya menjelaskan, sebenarnya tidak seperti ini. Di dunia, itu tidak lebih dari menjadi abadi atau jatuh ke dalam 6 alam reinkarnasi. Ada kasus khusus, yaitu menjadi peri. Peri seringkali tidak dikendalikan oleh hukum surga. Tapi di sana adalah pengecualian, yaitu elf tidak dapat melakukan apapun yang melanggar hukum surga. Tentu saja, dalam keadaan normal, hal ini tidak akan terjadi. Itu sebabnya elf akan hidup selamanya dan terus berlatih. Untuk berlatih, pada dasarnya terburu-buru untuk menjadi abadi. Tetapi jika Anda secara tidak sengaja menjadi roh manusia secara kebetulan, Anda akan memiliki kualifikasi untuk memulai sekte sendiri ketika Anda memasuki alam dewa. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi ini, Anda harus beribadah bahkan jika Anda memasuki alam dewa. Ini berbeda dengan sekte di dunia manusia. Terus terang, ini seperti manusia yang memasuki sekte dan berkembang secara bertahap. Bahwa sekte di sekte dewa berbeda dengan sekte di dunia manusia. Hampir semua yang bisa masuk sekte tersebut adalah orang-orang yang sombong dari surga dan memiliki bakat yang luar biasa. Hampir tidak mungkin untuk menonjol di antara orang-orang ini. Sebaliknya, jika Anda memiliki kesempatan untuk mendirikan sekte Anda sendiri, maka setelah memasuki alam dewa, Anda dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memenangkan tempat bagi diri Anda sendiri, alam dewa, surga. Jika Anda lebih kuat, Anda dapat bercita-cita menjadi Shenzong, dan kemudian menjadi Luo Jinxian Agung dan mengendalikan jalan Ibu Pertiwi berhenti, berbalik, dan menatap Li Fugui lagi.
Beberapa detik kemudian, Ibu Pertiwi terus tersenyum dan berkata, "Tentu saja, belum lagi aspirasi untuk sekte suci. Selama kita bisa memasuki alam dewa dengan kekayaan dan kehormatan, itu sudah merupakan berkah bagi kita." Zen menanyakan keraguan lain di dalam hatinya, "Jadi sekarang Fugui telah berubah menjadi roh manusia. Apakah dia pasti bisa memasuki alam dewa?" Ibu Pertiwi melambaikan tangannya dan berkata, "Itu belum tentu benar. Tapi apa yang pasti adalah, meskipun Fugui tidak dapat memasuki alam dewa dalam kehidupan ini, dia masih memilikinya. Dengan kemampuan yang sama dengan para elf, dia tidak akan lagi terikat oleh hukum surga." Meskipun Yu Zhen tidak memahaminya dengan baik, tapi dia tahu situasi umumnya. Selain itu, Ma Ding masih berlutut di tanah. Para elf di Universitas Yanqing masih berkeliaran. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Yu Zhen hanya bisa mengesampingkan rasa penasarannya untuk saat ini. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dia menatap Ma Ding yang sedang berlutut di tanah. Dia melangkah maju untuk membantunya berdiri, dan tersenyum pada Ma Ding dan berkata, "Profesor Ma, saya telah menjadi Raja Elf sekarang. Saya pikir apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi, bukan?" Ma Dingban buka mulut. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Dia juga mengetahui legenda tentang roh manusia. Hari ini, Li Fugui menjadi roh manusia secara kebetulan, dan statusnya jauh di atas elf. Bagaimanapun, elf berasal dari penggarapan segala sesuatu di dunia. Namun ruh manusia berasal dari budidaya manusia. Dibandingkan dengan segala sesuatu dan manusia, manusia pada dasarnya lebih unggul. Karena itu, Li Fugui jelas merupakan makhluk tertinggi di antara para elf saat ini. Adapun Li Fugui, setelah melihat pikiran Ma Ding, jadi dia tersenyum dan melanjutkan ke Ma Ding, "Profesor Ma, jika Anda masih memiliki keraguan, Anda bisa menyampaikannya di depan saya. Selama itu masuk akal, saya berjanji setuju." Meminta jiwa manusia muncul, bagaimana dia bisa mengendalikan jiwa manusia? "Tuan Li, terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan." Li Fugui mendengar kata-kata Ma Ding. Dengan senyuman tipis di sudut mulutnya, dia berkata terus terang kepada Ma Ding, "Profesor Ma, jangan khawatir. Selama saya, Li Fugui, masih hidup, saya jamin umat manusia tidak akan menderita bencana karena saya." Setelah menerima jaminan Li Fugui, Ma Ding menghela nafas. "Sejujurnya, saya tidak menyangka langit akan membuat pilihan seperti itu. Sekarang kamu telah menjadi roh manusia. Statusmu jauh di atas para elf. Saya pikir kamu bisa memimpin elf untuk membuat pilihan seperti itu. Hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Sekarang aku tidak akan menghentikanmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Ma Ding mengambil alih ajaran leluhur, lalu berlutut di tanah. Dia melihat ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek moyang saya dari keluarga Ma. Hari ini saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur saya. Sejak saat itu, saya, keluarga Ma, kembali ke masyarakat dan tidak lagi melindungi Jiu-Jiu Guiyijing, dan tinggal di kota Yanjing selamanya." Setelah Ma Ding selesai berbicara, ajaran leluhur di tangannya justru melayang. Tiba di udara, saya tidak ingin ajaran nenek moyang tiba-tiba terbakar. Api yang berkobar, dalam sekejap, ajaran leluhur menjadi abu. Setetes air mata mengalir di sudut mata Ma Ding. Dia melakukan koutau 3 kali di tempat. Setelah bangun, dia membungkuk dalam-dalam pada Li Fugui.
lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui dan yang lainnya berdiri di tempatnya. Tunggu beberapa saat untuk menenangkan diri. Lu Ling'er melangkah maju dengan hormat dan berbisik kepada Li Fugui. Yang mulia, bolehkah kami masuk sekarang? Pada saat ini, Li Fugui tidak yakin apa arti identitasnya sebagai jiwa manusia bagi keluarga elf. Dia tersenyum pada Lu Ling'er dan berkata, "Nona Lu, setelah kami masuk, kami harus mengandalkan Anda untuk mengumpulkan para elf. Jika waktunya tiba, kami membutuhkan Anda untuk..." Sebelum Li Fugui dapat menyelesaikannya, Lu Ling'er langsung menyela Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Anda terlalu khawatir. Sekarang Anda telah menjadi jiwa manusia. Ketika Anda memasuki kampus, tidak hanya para elf di kampus, tetapi juga para elf di dunia akan mengagumi Anda. Sampai kamu menjadi manusia, sebelum kamu menjadi roh, kamu mungkin masih membutuhkan aku untuk membantumu dalam hal-hal ini. Tetapi setelah kamu menjadi roh manusia, kamu sudah menjadi pemimpin para elf kami." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apakah itu benar?" Lu Ling'er berkata dengan percaya diri, "Jika Ling'er mengatakan sesuatu yang salah, saya akan disambar petir." Li Fugui terhibur. Memasuki kampus Universitas Yanqing lagi. Saya tidak ingin hanya melangkah dengan kaki depan saya. Segala sesuatu di depan kita berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hutan yang semula lebat menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 detik. Adapun hewan-hewan kecil yang berkeliaran di hutan, saat ini, itu berubah menjadi bola cahaya biru dan dengan cepat terbang menuju ke arah Li Fugui. Ling Suzi yang sedang menyiapkan formasi terkejut saat melihat perubahan di depannya. Dia melihat sekeliling. Setelah melihat Li Fugui berdiri tidak jauh dari situ, Ling Suzi buru-buru berteriak, "Fugui, apa yang terjadi? Kenapa semua elf berkumpul di depanmu pada waktu yang sama?" Li Fugui masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan para elf ini. Mereka datang. Menghadapi pertanyaan Ling Suzi, dia buru-buru mengatakan kepadanya, "Jangan hapus formasi dulu." Ling Suzi menjawab, dia terus mengatur formasi. Saat ini, Lu Ling'er memandang Li Fugui dan menjelaskan dengan suara rendah, "Yang mulia, karena Anda telah menjadi roh manusia sekarang, para elf perlu datang untuk beribadah. Jangan khawatir, para elf ini tidak akan pernah menyakiti Anda lagi. Dan, dimanapun kamu berada, para elf tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti orang lain tanpa perintahmu." Lu Ling'er baru saja selesai mengatakan ini. Benar saja, ketika para elf ini mendatangi Li Fugui, mereka semua menunjukkan warna aslinya. Ada pohon-pohon besar, bunga dan tumbuhan, burung dan binatang. Setelah sampai di depan Li Fugui, semua burung dan binatang tergeletak di tanah. Suara berbeda keluar dari mulut. Pada saat ini, Lu Ling'er juga menampakkan wujud aslinya. Setelah berubah menjadi rusa Shika, dia mendatangi Li Fugui, berlutut dengan kaki depannya, dan berkata dengan suara manusia, "Beri hormat kepada jiwa manusia." Fugui melihat ke depan matanya. Adegan ini, itu sangat mengejutkannya. Adapun Ling Suzi yang sedang menyiapkan formasi. Setelah melihat pemandangan ini, bagaimana dia bisa berpikir untuk terus mengatur formasi? Berdiri, mata melebar, menatap pemandangan di kejauhan, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke Li Fugui. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Ling Suzi bertanya dengan tidak percaya, "Kamu, ada apa denganmu?" "Roh manusia, Fugui. Kapan kamu menjadi roh manusia? Apakah perubahan mendadak di langit tadi merupakan tanda bahwa kamu akan menjadi roh manusia?"
Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak lagi pula. Aku tidak tahu. Aku disambar petir di luar. Setelah aku lahir, 3 lampu emas muncul di kepalaku. Menurut apa yang dikatakan Ibu Pertiwi dan yang lainnya, aku sepertinya telah menjadi roh manusia." Menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bersambung.